warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Kali ini bersama saya Siti Aminatul Adawiyah, mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura. Kali ini saya berada di Kola Al-Asrar Langkundi, tepatnya yaitu di Desa Ujung Piring, Kecamatan Bangkalan. Asalnya Kola Al-Asrar ini merupakan tempat bersejarah dan banyak dikunjungi oleh masyarakat. Kola Langkundi Ujung Piring Kabupaten Bangkalan merupakan tempat yang menyerupai kolam dengan ukuran sekitar 2 meter x 7 meter. Sebenarnya kalau dilihat langsung ukuran kolam tidak terlalu luas seperti tempat pemandian pada umumnya. Namun walaupun begitu, sumber mata air ini banyak dikunjungi oleh para peziarah yang sengaja datang untuk menyempatkan diri. Untuk bisa sampai di tempat wisata religi sumber air Kola Al-Asrar Langkundi ini cukup mudah dan bisa dicari. Lokasi Kola Langkundi sendiri tidak sulit untuk dijangkau. Pasalnya hanya berjarak sekitar 6 km dari pusat perkotaan Kabupaten Bangkalan. Menurut keterangan yang ada di lokasi, masyarakat setempat meyakini air yang ada di sana bisa menyembuhkan berbagai penyakit seperti penyakit kulit atau lelah, bahkan diyakini bisa menyembuhkan kenakalan remaja. Kola Langkundi terdapat air yang muncul di kolam dan di dalamnya bukan merupakan air yang biasa. Terdapat keunikan dan keanehan. Bahkan meskipun lokasinya berada di pesisir pantai, namun rasa air tersebut tidak tawar, tidak asin, dan menyerupai air yang biasa. Sehingga bila diminum bisa menyegarkan tubuh. Uniknya sampai sekarang air ini tidak pernah kering. Seperti apa sejarah dan peradaban yang ada di balik Kola Al-Asrar Langkundi ini? Untuk itu, kami akan mewawancarai salah satu juru kunci yang berada di Kola Al-Asrar ini. Berikut adalah tayangannya. Singkat aja, memang dulu banyak yang dari TM itu ya. Sebelumnya ya itu memang dari tersebut kita akan tahu asal usulnya, tapi bukan itu. Saya juga mendengar informasi dari sepupu ini ya, bahwa ya pertama silaturahmi ya. Kola itu dulu istilahnya kenapa dinamakan kola? Kalau dinamakan kolam itu dikiranya tempat wisata. Iya. Jadi sama Pak Kiai itu dulu waktu presiden jangan dinamakan kolam. Jangan dinamakan kolam. Dinamakan kolam. Kolam itu kan istilahnya bahasa Madura. Itu ceritanya asal usul dari kolam itu. Dulu kan ini enggak. Kolam ini ada di tengah-tengah kampung. Iya, namanya kampung di sini adalah Langkundi. Iya, Langkundi desa Ujung Piring. Kecamatannya masuk kecamatan Bangkalan. Itu di tengah-tengah. Dulu ini yang mau ke Kola ini pada saat itu jalan setapak masih dari jalan raya itu jalan setapak. Memang nggak ada jalan khusus itu jalan setapak. Kita menuju Kola ini karena Kola ini dulu dikatakan tidak terawat di timbul apa itu rumput ilalang itu loh. Kola itu dulu memang keistimewaannya air Kola itu kalau sekitar Kola, kalau kampung-kampung di sini airnya payau. Keistimewaan Kola itu airnya tawar. Jadi asal usul Kola ini memang dari tujuh, namanya di sini Kiai Asrar. Ya, Kiai Asrar istilahnya tujuh Langkundi. Kiai Asrar itu yang pertama kali membuat Kola itu. Nah, dilanjutkan dengan Syekh Omar membuat Kola itu. Jadi dulu kan tertimbun, ya tidak seperti sekarang. Kalau sekarang kan sudah bagus kan. Jadi pada saat itu Kola itu memang sudah sudah wafat dan bukan dengan Syekh Muhammad Khalil.
tempat dulu saya Muhammad Khalil itu yang lalu saya Muhammad Khalil ya kenal tahu kan kesadarannya ya di mata jasa itu berjalan sama santrinya menuju kolam ini untuk melancarkan tempatnya baru keluar air lagi gitu jadi saya Khalil oleh saya Khalil dan duduk mandi atau itu di situ ini kolam kiranya kolam jadi di sini pada tahun 1965 itu ada seorang ulama besar ya bikinnya Syekhona Khalil namanya Kiai Haji Muhammad Khalil Yasin yang berdomisili yang mempunyai pondok termasuk pondok pesantren Kepang ya Bangkalan itu tahun 65 mengerahkan santrinya untuk mengeruk pola itu supaya pola itu nanti ada lagi gitu, bersih gitu terus nah pesan dari beliaunya itu polanya tolong dirawat jangan sampai orang mandi ke dalam pola karena pada suatu saat orang itu ngambil air untuk sarapan karena peninggalannya perawat itu sejarahnya ya sampai sekarang pola itu masih selalu dikunjungi orang mulai tahun 65 itu ya tidak banyak sekarang kan pada itu pola itu kita rawat saya yang mengelola jadi setiap hari pengunjung pola itu baik lokal utamanya yang berziarah ke Syekhona Khalil itu mesti ke sini ambil air untuk air barokahnya bukan percaya kepada air kan ya nanti musuh atau sirik lah jadi orang-orang mereka itu datang ke sini untuk mengambil air cuman mengambil airnya aja katanya informasinya kalau ada penyakit atau itu ya dari keyakinan mereka jadi itu sekilas info dari tentang saudara Kola nah sampai saat ini kita rawat dulu tidak ada tempat mandi kamar mandi tidak ada kalau dulu orang mandi itu cuma ambil air di itu langsung pakai sarung ya tapi tidak di dalam luar pada tambahannya itu saya langsung rawat Kola itu jadi Kola itu sejak tahun 1965 itu mulai dirawat sebelumnya tidak Kola itu Kola itu anak itu yang tidak terlalu banyak memang itu sejarahnya tapi yang membuat itu ya asal tujuan istilahnya dan dilanjutkan oleh Syekhona Khalil Bangkalan dan diteruskan oleh cici daripada Syekhona Khalil Nabi Muhammad Khalil Yasin termasuk pondok pesantren Kepang. Selanjutnya kami akan mewawancarai salah satu pengunjung yang berada di Kola Al-Asrar Langkundi ini. Berikut adalah tayangannya. Apa alasan utama Mas datang ke Kola Al-Asrar ini? Ya, udah gitu. Selain karena Syekhona, dan juga kula tero untuk aing kadito, telepon aing kadito, aing broka. Saya kadang bisa membawa penyakit. Kebetulan kebetulan penyakit saraf dan talem beres kalau kapan broka aing kadito bisa beres. Apakah ini pertama kali Mas datang ke sini? Ini pertama kali. Kebetulan kula semak dia bentuk dia kenangan itu. Untuk kula dia kenangan itu. Ketina sebelum kau le Pleman dia jemput. Tidak gitu. Mas dia asal Tanjung Tinggi. Apakah Mas memiliki rencana untuk kembali lagi ke sini? Insya Allah menabi budaya ibadah kesempatan bila gitu.
kesannya Mas terhadap fasilitas yang ada di Kola Al-Asrad ini? Kebetulan kita baru sampai. Terima kasih masih bersama saya Siti Aminatul Adawiyah, mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura. Kali ini saya berada di sate kambing legendaris yaitu Mak Ceneng yang berada di Jalan Sunarto atau biasa disebut Pecinan. Di kawasan Bangkalan, Madura, Jawa Timur, ada bangunan tua yang cukup terkenal. Bangunan tersebut adalah bangunan Warung Mak Ceneng yang menyajikan berbagai sate dan salah satunya adalah sate gulai kambing. Kuliner sate gulai kambing Mak Ceneng ini menyajikan cita rasa unik sejak tahun 1914. Saat ini Warung Mak Ceneng dikelola oleh generasi ketiga, namun tetap mempertahankan pengelolaan dan rasa yang sama. Sate gulai ini menyajikan cita rasa unik sejak tahun 1914 dengan tekstur daging yang lembut. Bumbu khas sate Mak Ceneng ini meresap di setiap iris daging hingga menyeruak di lidah. Berlokasi di kawasan Pecinan, Warung Mak Ceneng ini menempati pelataran salah satu deretan rumah kuno peninggalan zaman Belanda di Jalan Letnan Sunarto, Kampung Bujaan, Kelurahan Pangeranan, Kota Bangkalan. Baik Ibu, perkenalkan saya Nanda dari Prodi PG PAUD Universitas Trunojoyo Madura. Di sini saya akan memberikan wawancara sate Mak Ceneng ini. Untuk pertanyaan pertama, bisa diceritakan bagaimana awal mula berdirinya sate Madura ini? Kalau asal-asalnya saya kurang tahu juga Mbak ya, karena ini kan punya mertua saya. Ya. Mertua saya itu juga keturunan kedua. Yang punya pertama itu yang Mak Ceneng itu orang tuanya mertua saya. Jadi mbahnya ya, pertama itu di Tiko, di zamannya Belanda dulu. Sudah gitu akhirnya bisa stay di tempat. Pertama di sana di apa namanya, Klecet katanya orang sini, apa jembatan ya, jembatan di situ. Pas akhirnya pindah ke sini, mulainya berdiri tahun 1914. Selanjutnya, sejak kapan usaha ini mulai berkembang dan menjadi terkenal di Bangkalan? Sejak kapan ya? Sejak dulu ya Mbak ya. Ya dari 1914 itu udah berkembang memang, dari zaman dulu. Malah sekarang lebih agak turun ya, karena banyaknya masuk ini ya, banyaknya masakan-masakan baru kayak bacoan, kan rasa baru ya, ayam geprek yang lebih murah, anak-anak kan lebih welcome. Apa resep sate ini merupakan warisan keluarga atau ada inovasi sendiri? Dari pertama-tamanya ya sama kayak gitu bumbunya. Makanya kalau dibilang orang kayak orang sini pelanggan laos kan bumbu ponas memang dari zaman dulu kayak gitu. Apa tantangan terbesar dalam mempertahankan bisnis kuliner ini sejak pertama kali berdiri? Kalau orang usaha itu nggak akan ada naik turunnya, kadang-kadang sepi, ramai. Seperti kayak sekarang ini tantangannya kan ada kayak resto-resto besar, perusahaan besar pada masuk ya. Ya itu memang stay-nya harus di situ, harus bertahan dengan kualitasnya harus dijaga. Pokoknya kualitasnya itu ya dari mutu-mutu bahannya itu yang harus dijaga. Apa bahan utama dan bumbu khas yang menjadi ciri khas dari sate Mak Ceneng ini? Bahan utama ya pasti kambing ya, kan memang sate kambing. Kalau bumbu khasnya kalau di Madura ini kan umumnya ya Jawa Timur pasti pakai petis. Setiap masakan Jawa Timur itu kan rata-rata pakai petis, ada udang ya itu. Berapa lama waktu yang diperlukan untuk memasak sate dan bumbu? Dari pagi sampai siang, sampai berapa jam itu? 6 jam, 6 jam lah sekitarnya. Dari sembelih kambingnya ya. Cecin kan, bumbu-bumbunya ya sekitar 6 jam. Jadi setiap hari sembelih bumbu? Iya, ya itu
sate ini dinamakan cemil? Dari yang pertama namanya bukan, dulu tuh namanya reduh katanya, kan memang kayak orang Belanda wajahnya. Cuman dia tuh bawa itu loh mbak, kayak bel itu loh. Zaman dulu kan dipikul bunyi kloneng. Nah dari customer sendiri yang manggil mak kloneng gitu loh, mak kloneng, pas akhirnya mak ceneng gitu. Udah itu aja. Terus kenapa terkenal nih Mbak Ceneng ini? Kenapa kok gak terpikirkan untuk membuka cabang? Kenapa kok tetap di sini gitu? Udah ada yang tanya. Ya anaknya semua kebetulan kan pegawai semua. Kayak saya ini kan pengangguran lah ibaratnya. Anakku kuliah semua, sudah gak ada kerjaan ya jadi bantu orang bertua. Sedangkan yang lain kan kerja semua, sibuk. Sate Mak Ceneng yang selalu ramai pengunjung yang tak pernah sepi. Pengunjung yang datang dari berbagai kota untuk merasakan kelezatan sate Mak Ceneng ini. Sate Mak Ceneng menjadi makanan favorit banyak orang dengan cita rasa yang khas, bumbu yang meresap sempurna. Mbak mohon izin, perkenalkan nama saya Tiara Melani Putri dari Prodi PG PAUD. Izin bertanya, bagaimana menurut Mbak cita rasa dari sate Madura ini? Menurut saya cita rasa ini menggambarkan Madura banget ya, karena dari bumbunya yang sangat Madura banget. Jadi karena saya memang orang Madura, jadi sangat suka banget sama sate ini. Pertanyaan selanjutnya, apa yang membuat Mbak tertarik mencoba sate ini? Saya dikenalkan sate ini dari umur saya masih kecil, jadi orang tua saya sering beli di sini, sehingga karena rasanya enak, terus rasanya stabil juga, nggak ada yang gimana-gimana dari generasi ke generasi. Jadi menurut saya sate ini patut untuk dicoba. Apa yang membuat sate ini beda dari sate lainnya? Mungkin dari segi rasa ya, kalau rasanya ini dicari ke penjualan sate yang di Madura itu rasanya mungkin karena dari kualitas pedasnya ya, sama dari kecapnya ini menggunakan kecap yang berkualitas juga, jadi rasanya tuh sangat enak menurut saya. Ini cita rasa Madura sepertinya cocok banget untuk saya yang memang benar-benar orang Madura. Terima kasih Mbak. Ya. Selanjutnya kami memperkenalkan nasi serpang, salah satu kuliner khas Bangkalan Madura yang memiliki cita rasa yang unik dan banyak digemari oleh masyarakat. Berikut adalah tayangannya untuk Anda. Nasi serpang adalah makanan khas dari Bangkalan, sebuah daerah di Pulau Madura, Jawa Timur. Makanan ini sudah dikenal sejak lama dan tetap menjadi favorit banyak orang hingga sekarang. Nama serpang diambil dari nama sebuah dusun di Desa Sabian, Kecamatan Bangkalan yang dikenal sebagai tempat asal kuliner ini. Nasi serpang bukan hanya disukai oleh warga lokal tetapi juga oleh banyak orang dari luar kota. Bahkan banyak orang rela datang jauh-jauh hanya untuk mencicipi kelezatannya. Makanan ini diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi dan menjadi bagian penting dari budaya masyarakat setempat. Yang membuat nasi serpang istimewa adalah isi dan rasanya yang lengkap dan enak. Satu porsi nasi serpang biasanya terdiri dari nasi, telur asin, kerang dengan bumbu sambal goreng, pepes ikan tongkol, suun yang dimasak dengan kecap, dendeng sapi, serundeng atau kelapa parut yang digoreng kering dengan bumbu, rempeyek, tahu campur dengan kuping sapi yang dimasak pakai bumbu santan. Dengan banyaknya lauk seperti itu, tidak heran kalau makanan ini sangat mengenyangkan dan menggugah selera. Rasanya juga sangat khas karena menggunakan bumbu tradisional Madura. Banyak warga menjual nasi serpang di pinggir jalan dengan cara yang sederhana, seperti menggunakan payung untuk berteduh. Melalui wisata religi dan makanan khas, kita belajar bahwa budaya bukan hanya untuk dikenal, tetapi juga dijaga dan diperkenalkan. Semoga liputan ini membuka wawasan dan menumbuhkan rasa cinta terhadap kekayaan lokal.
Terima kasih dan sampai jumpa di liputan selanjutnya.